Kisah para 9 ayat 2. Ayat 2-nya coba dibaca. Pak Ken, tadi kan ayat 11, ini ayat 2-nya. Iya. Ini kan Paulus serang orang-orang Kristen nih. Ini nama Kristen belum ada nih. Ya. Kisah para Rasul 9 ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Sebentar, Damsyik. stop dulu. Yang minta surat kuasa siapa? Saulus. Dari kepala ini, imam besar. Imam kepala kan? Iya, imam besar. Ya, terus baca Pak. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Betul. Orang Kristen sebelum dikasih nama Kristen, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Betul. Oh, oke. Karena Kristen itu olokan. Kristen itu baru disebut waktu dia di Antioquia. Nah, jadi orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala itu nyebut orang-orang Kristen itu jalan Tuhan. Lucu kan? Oh, begitu Kaisar. ya. Kaisar, ingat Kaisar mulu. Sayang banget gue sama Kaisar. Jatuh cinta nih sama Kaisar. Pas kalau seandainya lu nggak punya Bible, lu nggak pernah baca Al-Quran, kira-kira Tuhannya yang paling benar itu Al-Quran, Tuhannya Allah apa ya Tuhannya Yesus? Lu nggak punya Bible nih, nggak punya Al-Quran nih, lu kira-kira yang bagaimana Tuhan bisa yang mengenal benar tanpa Bible, tanpa Quran? Bagaimana ya bisa kan kita pikir secara logika dulu dong. ya, artinya begini, Ya, akhirnya nanti kita larinya ke animisme, dinamisme. Sebentar. Kita cari dulu kebenaran Tuhan itu tanpa Bible itu apakah ya namanya seorang yang bernama Yesus itu bisa dikatakan Tuhan, nah gitu. Tanpa Bible mungkin enggak. Jadi maksudnya ini PB sama PL ya Bu ya? Iya maksudnya gini loh, kalau Allah kan umpamanya ada Allah itu satu, dia di atas tempat yang tinggi, ars kan seperti itu kan. Kalau Yesus itu tiba-tiba dia turunan dari Tuhan, istilahnya firman, kalau kalian bilang firman gitu. Apakah lebih masuk akal yang firman jadi manusia atau memang satu Tuhan yang di atas sendiri gitu, tanpa Bible? Kalau aku gini Bu, dulu aku sempat berpikir sama ya seperti orang-orang Muslim ya. Tuhan itu kenapa mesti ada Tritunggal? Kenapa mesti harus mati? Dulu itu aku berpikir berulang-ulang. Makanya dulu aku sampai harus ngambil jurusan psikologi waktu kuliah. Aku mikir kayak gitu ya. Ternyata apa yang ku pelajari di kekristenan itu melampaui itu semua, dan itu amat sangat kecil. Seandainya nih aku nggak tahu ada Bible, nggak pernah ada Bible. Halo, kok terputus? Kayak pas dah bobot terus. Ya udah, aku yang jawab gantian. Nanti terusin. Semuanya itu dalam waktu secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Kita bisa tahu Nabi Muhammad itu siapa dengan kita baca seharian. Kita bisa tahu Yesus itu bahwa aku tanya nggak pakai Bible, nggak tanya Al-Quran. Ya udah Peter aja dulu jadi gini, mengenal sama Sang Pencipta tanpa Bible, tanpa Quran gitu, atau bagaimana? Ya kira-kira yang masuk akalnya yang mana? Loh, kok yang masuk akal yang mananya gimana? Kan kita nggak tahu Quran dan Bible. Masuk akalnya begini, masuk akalnya saya percaya sama orang iman nenek moyang begitu. Iman nenek moyang itu begini kan, itu tidak artinya kita tidak berkiblat pada maksudnya berkiblat itu maksudnya kita tidak membaca atau mengetahui tentang Quran ataupun Bible gitu ya. Artinya kan begini, ya pastinya kita mempunyai iman yang model keturunan, misalnya begini, ya akhirnya tetap jadi pagan juga begitu. Nah yang jadi pertanyaan Bu Yun itu maksudnya yang seperti apa begitu loh, kan aku juga bingung. Begini maksudnya kan, kita sekarang tanpa Bible, tanpa Al-Quran, kita membandingkan aja. Ketika ada dua
perbandingan. Yang satu begitu. Allah itu umpamanya di atas, di di paling pertanyaannya tinggi, jangan tiba-tiba begitu. ada satu lagi Tuhan yang namanya Yesus Iya. yang jadi manusia. You Ah, rasa itu yang bisa diterima akal logika itu ya Tuhannya Allah yang ada di atas gitu. Kalau saya enggak, karena Enggak. begini, bukan ya begini, maksudnya begini ya Bu Yuni ya, kan aku dulu pernah bersaksi juga bahwa saya pernah meninggalkan Tuhan untuk mempelajari beberapa agama lah. Artinya saya tidak mau terikat sama agamaku karena pada saat aku misalnya ke Sing atau ke Hindu India atau Buddha di waktu di mana di Tibet sana, kan temanku ada juga di sana. Nah, saya pengen mengerti, jadi saya tinggalkan begitu. Jadi saya pengen mengerti apa sih kan seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke antara Islam dan Kristen. Yang jadi pemikiran saya begini. Sang pencipta alam, ya, kalau di tempat Bu Yuni disebut Allah Subhanahu wa taala, di tempat saya ada Allah Bapa, kan gitu. Pada saat kami semua meyakini, antara tempat Bu Yuni dan saya pun juga meyakini bahwa itu sang pencipta yang maha, yang tidak bisa dilihat mata. Kalaupun dia menampakkan pun pasti kita nggak kuat seperti itu. Mau datang sini apa dia? Heh, dengerin. Woi. Ya ada orang lah ngoceh. Kan begitu. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa mengenali Tuhannya, Allahnya, yang secara langsung. Tetapi di luar konsep penyelamatan ya, dia datang karena yang dia pengen menampakkan, yang pengen menyatakan dirinya itu bukan kepada binatang atau tumbuhan, tapi kepada manusia. Maka si sang pencipta alam yang maha itu kan tidak bisa dilihat seperti itu. Nah, dengan jalan satu-satunya adalah melalui proses wajar menjadi manusia seperti itu. Nah, itu artinya kita bisa melihat secara langsung kan gitu. Maksudnya di zaman itulah para rasul atau orang-orang Israel kan seperti itu. Jadi logikanya ya saya masuknya yang Allah menjelma atau menjadi manusia itu supaya agar bisa dilihat. Tapi kalau Allah langsung menampakkan diri nggak bisa, karena dia tapi maha, apakah seperti perlu itu. Allah harus menampakkan diri jadi manusia sehingga kalian kenal ada satu namanya Allah? Harus. Saya udah jawab 3 kali harus. Karena apa? Untuk menyatakan diri harus. Dari mana? Loh, ya karena kan bangsa Israel kan stubborn itu dendeng atau keras kepala, pengen tahu Tuhannya. Ini bahasa sederhana saya ya, jangan dikaitkan dengan Alkitab. Orang Israel itu sangat stubborn, sangat keras kepala. Karena apa? Setiap kali melenceng sudah ditunjukkan sama nabinya, masih aja pengen melihat yang Tuhan yang bisa dilihat. Seperti itu. Kan begitu. Nah, nggak mungkin dong sang pencipta langsung, nih gue gitu, nggak mungkin. Tapi melalui proses yang supaya bisa dilihat. Begitu. Keilahannya itulah melalui Yesus Kristus itu, sang firman. Kalau saya melogikakannya seperti itu, masuk akal. Nggak mungkin dong dia akan menjadi menjadi semut, menjadi tanaman, meskipun dia bisa, karena apa? Dia maha. Kalau orang sudah belajar mengetahui artinya maha segalanya, artinya dia bisa seperti itu. Nah, pertanyaan saya yang agak unik adalah begini. Kita sering dituduh adalah Tuhan kok jadi manusia, kan seperti itu. Artinya kan nggak mengimani. Tapi iman Kristen adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia melalui kuasanya, melalui keberadaan dia sendiri yang serba mega, kan seperti itu. Nah, kenapa beberapa orang lebih mempercayai manusia jadi babi? Begitu loh. Iya dong. Kan atas bantuan setan itu. Nah, seperti itu. Kenapa kayak gitu diimani? Seperti itu. Kita tidak mengimani ngepet, tidak mengimani hal-hal seperti itu. Tapi kenapa ditujukan dengan kalimatnya dibalik?
begitu. Padahal iman Kristen itu adalah Tuhan menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Bahkan ada yang dinobatkan lah seperti itu. Enggak bisa, enggak masuk sama sekali. Tapi untuk logika yang pasti adalah Tuhan tidak bisa langsung menampakkan diri, menyatakan wujudnya, karena yang dia adalah yang maha, yang omnipresent, yang tidak terhitung dengan ruang dan waktu ataupun hitungan seperti itu. Jalan satu-satunya adalah seperti melakukan, membuat dia inkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Itu buat saya yang masuk akal seperti itu. Tetapi memang Bu Yuni, saya tidak menyalahkan Bu Yuni, karena di dalam keyakinan Bu Yuni dibatasin. Nggak mungkin itu dosa, nggak mungkin seperti itu. Tetapi Bu Yuni tidak bisa berpikir bagaimana untuk menyatakan dirinya sementara tidak pernah, dan kalaupun menyatakan perintahnya harus melalui the messenger second. Seperti itu loh. Orang-orang yang orang kedua, Yesus enggak langsung, Allah langsung gitu. Itu sih ya. Sore semua. Selamat Danto. sore. Bu, itu Assalamualaikum. Assalamualaikum ayam goreng. Waalaikumsalam. Selamat sore. Wah, berarti Tristan nih, Gurunda Muslim nih. Apa-apa nih harus tanya guru dari Tristan dulu ya. Bentar, ini ada yang menggelitik ini dari perkataan why not Petra. Petra. Kita panggil Petra aja. Dia berkata Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu Aku yang tanya itu. Bapak menjelma menjadi manusia atau gimana, Pak Petra? Begini, bukan ini yang ditanyakan sama Yuni tadi. Masuk Yuni, Ibu Yuni. Nggak, spesifik Bapak mengatakan Tuhan telah menjadi manusia. Ini Tuhan Bapak itu sendiri atau bagaimana? Ya Bapak itu sendiri, Allah Bapak itu seperti itu. Karena apa? Karena kan yang dipercaya Ibu Yuni kan bahwa dia yang ada di arsnya sana seperti itu. Tetapi untuk menyatakan diri kan sama sebetulnya sama di baik di Muslim di Kristen sama. Dia yang maha luar biasa itu nggak mungkin langsung menampakkan diri melalui wujudnya seperti itu. Tetapi ada proses yang bagaimana bisa dilihat manusia, makanya melalui proses seperti itu. Melalui kehamilan seperti itu kan rohnya dia sendiri seperti itu. Jadi kan seolah-olah di Tuhan kami terbatas gitu ya. Lah memang Tidak, begitu. Manusia, Bukan terbatas, maka dibatasin karena apa? Karena kalian memang nggak mengatakan memang nggak bisa dilihat manusia seperti itu. Kalaupun menyampaikan pesannya sendiri melalui Jibril seperti itu. Sedangkan firman itu melalui perkataannya sendiri. Di zamannya Yesus waktu dewasa, aku kok jadi pinter ngomong. Saya kan cuman pembantu kalian. Maksudnya, maaf ya. Maksudnya di zamannya itu kan dia melalui perkataan, karena kan Injil itu sendiri kan itu perkataan Tuhan, peristiwa sejarah seperti itu. Begitu Pak Tristan. Dulu nih sebelum Yesus lahir. Itu yang berwakatan itu kan memang Garcia ya, bukan satu nomor Tuhan. Aduh, suaranya nggak jelas Pak Tristan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Bisa bergabung, Sol? Boleh. Tapi sesungguhnya gini, Tristan. Nah, dulu bro, gue menanggapi dulu habis ini dulu. Tunggu Pak Radit nih, Pak Tristan biar menanggapi dulu ya, nanti biar nggak berantakan terus Jadi ujung-ujungnya jadi begini, debat Pak nggak Petra, asik. Pak Ya. Petra mengatakan Tuhan Bapak itu yang menyembah menjadi manusia, berarti Bapak ini setuju kalau Bapak itu disalib, disiksa, kemudian mati, 3 hari kemudian dikubur dan naik lagi. Bangkit dan 40 hari kemudian naik ke surga. Itu kan sudah dikatakan di Alkitab Perjanjian Lama, di Taurat. Banyak ayat Pak, kalau Yesus itu Bapak itu sendiri kemudian disalib, mati, disiksa, lahir oleh manusia ya. Tabrakan, banyak ayat sekali mau saya sebutkan. Yesaya 43 nomor 10, kemudian Yesaya 46 ayat 5, Yesaya 5 ayat 16, kemudian di Maliaki 36, kemudian Mazmur 96 ayat 4. Mau sebut satu-satu kan nggak mungkin. Kemudian tabrakan lagi kepada Roma 1:20 ya. Kemudian 1 Timotius 6 nomor 16 itu Bapak tidak terhampiri.
Kalau Yesus itu Bapa itu sendiri menghampiri. Kemudian Yesus berkata Bapaknya tidak pernah didengar. Suaranya dan rupanya pun tidak. Yohanes 3, Yasin nomor 37, tabrakan lagi. Yesus bisa dilihat dan bisa didengar suaranya. Jadi saya rasa Bapak ini berbicara pakai dogma ya, bukan pakai Bible. Oh, bukan. Bukan masalah dogma, bukan masalah Bible. Tadi mengatakan dengan logika, begitu loh. Sebentar Pak, ini belum selesai. No, nggak bisa karena Bapak datangnya terlambat. Sorry. Jadi saya bukan. No. Tadi ngomongnya terlambat. Bapak datangnya terlambat. Mas Tristan terlambat. Nggak bisa. Bapak tadi besar daripada aku, kata Yesus. Percuma ngomong itu. Tadi waktu ngomong. Sekarang tanya aja sama Bu Yuni. Ya, sorry, tanya sama Bu Yuni. Yang menjelmati depan Bapak, bukan Bapaknya. Aduh, baca Yohanes 1 nomor 14, Pak. Percuma ngasih ayat. Tadi ngomong pakai logika bagaimana? Kamu tadi nonton dari awal enggak? Hah? Nonton dari awal tidak? Menonton dari awal tidak? Gini. Di dalam Islam. Enggak Bu Yuni. Tadi percakapannya enggak seperti itu. Begitu loh. Kan saya tidak mau menggunakan ayat. Saya tidak mau. Aduh, Roh Kudus tenangkan dulu ya. Di Imran ayat 19, Innallaha la yukhliful mi'ad. Hajj ayat 62, Allah itu Maha benar. Mana lagi perkataan saya, perkataan Allah yang benar. Jadi Allah itu tidak pernah berdusta. Saat dia berkata dia Maha suci, mustahil dia Maha najis dan kotor, Maha besar, mustahil kecil, Maha tinggi, mustahil rendah, Maha kuasa, mustahil dikuasai oleh tentara Romawi. Gitu loh Pak, bukan membatasi, tapi dia itu tidak mau berdusta. Gitu loh kalau di kami di Islam. Bapak tadi membandingkan Tuhan kami dan Tuhan bukan membandingkan. Tadi pertanyaannya bagaimana Bapak dari awal. Makanya kalau Bu Yuni live itu tonton dari awal, temenin Bu Yuni, baru ngerti pembicaraan seperti apa, begitu. Statement Bapak terakhir. Thank you. Udah dilanjut yang lain deh. Justru aku ketemu sama Mas Tristan itu ya. Kemarin saya mau menyarankan begitu, bukan masalah yang ini ya. Pada saat bertemu dengan James 77 itu, kamu sendiri cara conversation-nya sendiri sudah salah. Memang kita orang Indonesia tidak disamakan dengan etika orang mereka seperti itu. Nah, tahu-tahu ngomongnya begitu. English right now. Let us. Kamu kan nggak terima waktu dikatakan siapa si James brother begitu. Ngapain brother? Tuh memalukan, tahu nggak? Kalau Bapak bisa menilai conversation saya, berarti Bapak bisa bahasa Inggris aktif pasif. Whatever you say, I don't talk about that. Pas aku cuma ngingetin itu aja gitu. Jadi banyak yang whatever you say, udahlah. God Pak, orang yang punya Lawang dia ngomong cara dia sendiri kok kamu malah teriak seperti itu. Saya sih tidak masalah, memang kamu polemikus dengan Islam itu. Religion. Rabis apa artinya, Pak? Sorry? Rabis apa artinya? Aku tadi mau bilang. I not say rabis ya, it's not me. Aku tadi mau. Bisa saya bertanya satu. Ya udah sekarang si Danto sama Radit deh gantian. Yalah. Ya silakan. Oke Danto. Bisa. Ya Danto sama Radit deh silakan. Katanya di Kristen Tuhan bisa dilihat ya? Bisa. Kamu udah pernah lihat Tuhan ya? Sesuai dengan kehendak Dia. Udah saya tanya, udah pernah lihat belum? Tinggal jawab sudah atau tidak, itu aja. Kan saya jelaskan Tuhan bisa dilihat. Iya, sudah lihat atau belum? Kalau Tuhan bisa dilihat, pasti Anda juga sudah bisa melihat lah. Berbahagialah orang yang percaya bukan karena melihat. Berarti tidak bisa dilihat dong. Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan bisa dilihat. Ya suka-suka dia kan Tuhan. Oh suka-suka Tuhan sih? Iya, Tuhan mau dilihat harus atau tidak. Konsisten dong, bisa dilihat atau tidak. Saya bukan Tuhan, jadi suka-suka Tuhan aja. Mau bisa dilihat mau berarti enggak. Kamu belum lihat. Pertanyaannya, kamu udah lihat Tuhan atau belum? Belum.
Belum. Berarti Tuhan tidak bisa dilihat. Itu aja. Oke, terima kasih. Tadi dia bilang begitu ya. Kamu belum pernah Pak lihat, kan? Radit ini muslimin apa? Udah, kayak apa sudah pernah lihat Tuhan belum? Enggak, Pak Radit ini muslimin apa muslimah nih? Saya Islam, bukan Muslim. Islam. Udah pernah lihat Tuhan atau belum? Bukan muslimin ya. Belum, karena Tuhannya orang Kristen tuh nggak bakal bisa dilihat. Berarti Pak tidak Radit. bisa Sampai dilihat. kapanpun. Karena Anda juga belum melihat. Iya, betul. Nah, kalau Tuhannya orang Islam bisa berarti dilihat nggak, Pak? udah selesai. Tuhan tidak bisa dilihat, kan? Tuhannya orang Islam bisa dilihat nggak, Pak? Nggak bisa. Aku kalau di Masa? surga bisa lihat Tuhan. Sebentar Apa dulu, itu? jangan Nggak dipotong bisa. dulu, Pak Danto. Sebentar. Nah, kalau Pak kamu Danto. sudah lihat Tuhan, Tuhan itu gimana bentuknya itu? Nah, coba Bapak buka surat 75 ayat 23, boleh nggak? Boleh nggak? Coba. Boleh nggak dibacain? Surat apa? Surat Al-Quran. Al-Qiyamah ayat 23. Kenapa dengan Al-Qiyamah? Iya, Kalau di dilihat Islam saja kan jelas Tuhan tidak bisa dilihat. Dilihat loh. Jangan pakai Alkitab dong. Islam kan nggak pakai Alkitab, pakai Al-Quran. Di Al-Quran tidak bisa Al-Quran. dilihat juga. Coba baca surat 75 ayat 23. Kita Ada uji apa di Tuhan surat? siapa yang bisa lihat? Silakan diuji. Coba dibacain, Pak. Boleh? Silakan. Baca aja. Boleh nggak? Saya nggak pegang Quran. Silakan Udah. dibaca. Saya ingat saya aja ya. Saya ingat saya, tapi mudah-mudahan saya hafal nih. Dan mereka memandang Tuhannya. Tulisannya Benar itu. Benar. Al-Qiyamah ayat 23. Benar itu. Anda tahu nggak di surat itu dikatakan itu Allahnya waktunya Tuhan. kapan itu? Anda tahu nggak waktunya kapan bisa melihat Kiamat. Tuhan? Kiamat. Anda tahu nggak? Kiamat. Setelah Kiamat. kiamat. Setelah Anda tahu Artinya Allah Bapa kiamat bisa nggak ada dilihat yang bisa melihat Tuhan. Setelah waktu kiamat nggak ada yang bisa melihat Tuhan. Ketiga, Al-Qiyamah 23. makanya ini saya ajarin kamu ini di dalam konsep Islam ini. Mereka, Setelah kiamat, ini saya ajarin kamu ini biar pintar. iya. Saya Setelah memang belum pintar, Pak. kiamat, orang beriman nanti bisa melihat Allah sesuai dengan Nah, artinya Allah proporsi. Anda ada wujudnya. Oh iya, Allah punya Ah, wujud, kalau tapi di gitu- dalam kalau dunia gitu ini tidak ada belum ada bedanya yang bisa melihat dengan- Allah. Itu Iya, konsepnya. bedanya orang Kristen nanti. Setelah kalau nanti kiamat, di hari akhir yang bisa melihat itu terbatas. Ada yang dibatasi. Iya. Tapi artinya Jadi, Allah contohnya kayak Anda gini. belum berwujud. Tapi kita Sementara Allah kami tidak ini ada dengar dulu wujudnya biar sampai pintar, kapanpun. biar pintar ini dengar dulu biar pintar. Dengar dulu biar Gimana, pintar. Gitu. Yang bisa dilihat tapi tidak seutuhnya bentuk Allah. Itu ada proporsinya tersendiri. Anda bisa lihat matahari nggak? Saya tanya, Anda bisa lihat matahari nggak dengan mata telanjang? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Iya, bisa. Bisa. Anda apa yang Anda lihat di matahari itu? Bisa. Anda bisa lihat intinya nggak? Jawab. Halo. Bisa nggak? Anda lihat inti matahari? Halo, Pak. Halo. Kejang-kejang. Halo. Ah, ini dia Ini- lagi buka sesuatu nih, makanya suaranya nggak masuk. Dia lagi buka sesuatu. Bentar, yang bawah Dia ada lagi buka netizen Google, mengatakan, makanya bentar. Ada yang mengatakan Allah tersembunyi, maksudnya apa? Allah tersembunyi, nggak tahu itu. Sekarang buat kalian yang Kristen ini yang katanya Tuhan bisa dilihat, konteksnya sekarang kan. Nah, sekarang ini siapa yang sudah lihat Tuhan? Ini loh, kepada Apa? yang di bawah Udah lihat? dan putih ini. Ya, Kan ngaku-ngaku, wow Tuhan kita bisa dilihat. Ah, Mana coba kalau- siapa yang sudah lihat? nah itu karena yang kami lihat nanti itu ada. Nah, udah bentuk Tuhan itu Yes. seperti apa yang kalian bilang Tuhan bisa dilihat? Anda Nah, aja itu belum pernah lihat ilahiat Tuhan. itu tidak akan bisa Oh, terlihat aku sampai lihat kapanpun. Tuhan. Makanya ada lagu gini. Berarti Tuhan tidak bisa dilihat. Muka. Gitu dong. Ini lagunya berarti Al-Qiyamah. nggak bisa Lagunya Al-Qiyamah ayat 23 nih. Al-Qiyamah itu konteksnya beda. Ketika kita dibangkitkan kembali, kita sudah dalam kondisi yang berbeda. Coba lagu, Pak Nino.
Nanti yang kalian lihat itu adalah wajahnya Yesus. Begitu. Jadi di sini Anda tidak bisa membuktikan di dunia manusia yang bisa melihat Tuhan begitu. Oke? Itu makanya jangan berkorban. Tuhan bisa dilihat, Tuhan bisa dilihat. Lihat apanya? Jadi Allahnya Pak Radit ada wujudnya nggak? Konteks ketika manusia melihat Allah itu orang beriman nanti dengan konteks manusia yang berbeda. Begitu loh maksudnya. Allahnya Pak Radit Anda tidak ada wujudnya nggak? begitu. Satu-satu, kagak ngerti gue. Satu-satu, udah. Tanya lain. Allahnya Pak Radit ada wujudnya nggak? Tapi Kan pertanyaan saya dari tadi nggak bisa Lain, dijawab. macam-macam. Yang di dunia ini siapa yang udah pernah lihat Tuhan? Kalau Tuhan bisa Tuhan. Aduh, ini kenapa selawatan sama pujian? Zaman sekarang Jangan kayak anak kecil dong. berarti zaman sekarang Anda juga bisa melihat Tuhan sama seperti aku. Kalau kamu Masya bisa Allah. melihat berarti aku juga bisa melihat. Ten 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 ten. Ilmu ayun sama Pertanyaannya salah. Apa ada wujud? Wujud kan artinya ada, bro. Apakah Allah Galau. Ya itu artinya cuma bentuk sampai hari kiamat. Iya Allah itu berwujud sebagai orang Islam. Apakah Kalau berwujud nggak ada bedanya sama orang kafir juga berwujud. nggak butuh bentuk? Aduh, lucu dah. Allah Kalau pencipta cuman bentuk. Tuhan ya. Udah, Ternyata Alkiamat ya 23. sedikit lah pertanyaannya, jangan kayak gitu-gitu aja, bosan kan? Ternyata Kayak kalian pintar-pintar membawa sedikit lah. Alkiamat 23, tapi kalian Ada membawa 23. Alkiamat 23 konteksnya Tuhan apa? Yesus yang jadi orang Islam. Nah, yang ada sedikit lah. Yang anak-anak Rumah. Yesus Ayo, itu yang Tuhan ada dulu, sedikit, kalau di Islam. Yesus itu Nabi, bro. Belum ada di sini yang pernah lihat Yesus, nggak ada yang pernah lihat di sini. Bu Yuni, jadi Allah itu ada wujudnya nggak sih, Bu? Allah tuh adanya nggak gitu. Apakah Tadi katanya Pak Radit, ada bentuknya? Gitu ya. tadi katanya Pak Radit itu nggak ada wujudnya. Tiba-tiba begitu dibacain Alkiamat 23 ada wujudnya. Ini. Allah wujud tidak apa-apa. Tarik pelan-pelan. Allah itu pencipta rupa. Allah nggak butuh Tapi rupa. dari tadi kalian ini cuma lari aja dari pertanyaan. Saya tanya kepada kalian nggak jujur. Oh, Tuhan bisa dilihat. Saya tanya, kamu udah lihat Tuhan? Jawab. Memang "Udah tidak pernah akan lihat bisa Tuhan?" dilihat sampai kapanpun. Kalau Berarti nggak bisa Tuhan dilihat. itu dilihat. Selesai. Tuhan Islam itu dilihat. Kayak apa sih Kalian belum bisa baca Matius 5 nomor 8, berbahagialah manusia yang hatinya suci, mereka akan melihat Bapak bisa dilihat karena mereka akan melihat Tuhan. Gak ada tulisan Bapak di situ, brother. Jangan dibedain. Tuhan. Allah. Karena Allah kan mereka Bapak. akan melihat Tuhan Yesus. Ada Udah nggak ada satu. Keindahan nggak akan bisa dilihat. Jangan Jangan giliran udah dikasih dalil Alkiamat 23 kalian mau kan dengan Kristen. Wah, tidak bisa kan itu.